Para mahasiswa, dengan semangat pagi bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPDM Hum dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan ini kita akan membahas pengelompokan bahasa dan keluarga bahasa di dunia. Para mahasiswa, marilah kita selalu berpikir sehat, berpikir positif, dan selalu beribadah untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pada pertemuan ini, dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif, mari kita bahas topik bahasan pengelompokan bahasa dan keluarga bahasa di dunia berikut ini. Para mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membahas topik pengelompokan bahasa dan keluarga bahasa di dunia. Pada bab terdahulu telah dijelaskan beberapa metode pengelompokan bahasa yang merupakan dasar pengelompokan bahasa-bahasa di dunia oleh para ahli bahasa. Pengelompokan bahasa merupakan suatu upaya para ahli untuk mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia berdasarkan persamaan ciri tertentu. Berdasarkan hal itu, dapat dinyatakan jika dasar pengelompokan atau klasifikasi yang digunakan berbeda oleh para ahli, maka hasil pengelompokan bahasa-bahasa di dunia juga akan berbeda. Jika dilakukan secara berbeda, tentulah hasilnya pun akan berbeda. Para mahasiswa, bahasa-bahasa di dunia tentulah ribuan jumlahnya. Apabila diamati, ternyata bahasa-bahasa di dunia memiliki kemiripan dalam beberapa hal. Jadi para mahasiswa, bahasa-bahasa di dunia ada yang memiliki kemiripan. Dengan demikian, berdasarkan kemiripan itu, maka bahasa dapat dikelompokkan. Sehingga akan ada kelompok atau rumpun bahasa di dunia. Berdasarkan pengamatan terhadap wujud lingual bahasa-bahasa di dunia, dapat dinyatakan bahwa beberapa bahasa mempunyai kemiripan. Dalam hal beberapa bahasa mempunyai kemiripan yang tinggi, maka dapat dinyatakan bahwa bahasa-bahasa tersebut berada dalam suatu kelompok bahasa dan tentulah berasal dari satu bahasa induk atau proto-bahasa. Lazimnya, kemiripan wujud lingual yang kita maksudkan antar bahasa di dunia tersebut adalah kemiripan sistem bunyi, kemiripan kosakata, kemiripan tata kata, dan kemiripan tata kalimat. Namun, jika kita lihat dan kita bandingkan wujud lingual antar bahasa tersebut, terutama dapat kita lihat pada kemiripan sistem bunyi dan kemiripan kosakata.
Para mahasiswa, beberapa keluarga bahasa di dunia yang banyak penuturnya dapat kita lihat pada peta berikut ini. Beberapa kelompok bahasa atau keluarga bahasa yang besar di dunia dapat kita uraikan berikut ini. A. Keluarga bahasa Indo-Eropa. Keluarga bahasa Indo-Eropa dituturkan oleh sekitar 46% warga dunia atau dituturkan oleh sekitar 3 miliar penduduk dunia. Wilayah penutur keluarga bahasa Indo-Eropa dapat Anda lihat pada bola dunia berikut ini. Keluarga bahasa Indo-Eropa pada saat ini diperkirakan 150 bahasa yang masih hidup. Bahkan pada masa lalu para ahli menyebut sekitar 439 bahasa. Beberapa contoh keluarga bahasa Indo-Eropa adalah bahasa Hindi atau Urdu, bahasa Bengali, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris sebagai bahasa mayoritas. Berikutnya, B, kita bicarakan keluarga bahasa Sino-Tibet. Keluarga bahasa Sino-Tibet dituturkan oleh sekitar 21% dari warga dunia. Beberapa ahli linguistik menyebut bahwa keluarga bahasa Sino-Tibet adalah sekitar 250 bahasa yang masih hidup. Bahkan ada yang menyebut bahwa pada masa lalu berjumlah 449 bahasa. Bahasa-bahasa di negeri Cina dan beberapa negara Indo-Cina termasuk ke dalam keluarga bahasa Sino-Tibet ini. Para mahasiswa, Anda dapat melihat wilayah keluarga bahasa Sino-Tibet pada peta. C adalah keluarga bahasa Niger-Kongo. Keluarga bahasa Niger-Kongo terdiri atas kurang lebih 1.532 bahasa, namun hanya sekitar 1.000 bahasa yang masih hidup digunakan. Wilayah keluarga bahasa Niger-Kongo Anda dapat melihatnya pada peta berikut ini. Keluarga bahasa Niger-Kongo dituturkan oleh sekitar 6,4% dari penduduk dunia atau berjumlah sekitar 400 juta jiwa. Beberapa bahasa yang termasuk ke dalam keluarga bahasa Niger-Kongo adalah bahasa Swahili, bahasa Zulu, dan bahasa Yoruba. D. Berikutnya adalah keluarga bahasa Afroasiatik. Keluarga bahasa Afroasiatik ini dituturkan oleh sekitar 6% dari penduduk dunia atau dituturkan oleh sekitar 270 juta jiwa penduduk dunia. Bahasa-bahasa yang termasuk ke dalam keluarga bahasa Afroasiatik ini adalah seperti bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Para ahli linguistik memperkirakan bahwa keluarga bahasa Afroasiatik terdiri atas 240 bahasa yang masih hidup. Bahkan para ahli menyebut pada masa lalu terdiri atas 374 bahasa.
Para mahasiswa, keluarga bahasa Austronesia. Keluarga bahasa Austronesia diperkirakan memiliki penutur sekitar 5,9% dari penduduk dunia. Keluarga bahasa Austronesia terdiri atas sekitar 1.000 bahasa yang masih hidup dan digunakan penuturnya, bahkan pada masa lalu diperkirakan terdiri atas 1.257 bahasa. Keluarga bahasa Austronesia ini dapat dilihat beberapa contoh bahasa yang termasuk ke dalam keluarga bahasa Austronesia adalah bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, bahasa Hawaii, bahasa Malagasy, bahasa Formosa, bahasa Tagalog, dan sebagainya. Anda bisa melihat wilayah bahasa Austronesia seperti pada peta berikut. Para mahasiswa, luasnya wilayah penutur bahasa Austronesia dapat Anda lihat pada bagian barat adalah wilayah Madagaskar yang berbatasan dengan wilayah benua Afrika. Pada bagian utara berbatas dengan benua Asia, pada bagian selatan berbatas dengan benua Australia, dan pada bagian timur berbatas dengan benua Amerika. Para mahasiswa, kita bicarakan keluarga bahasa Dravida. Keluarga bahasa Dravida ini pada umumnya dituturkan oleh warga dunia di Asia Selatan, India. Keluarga bahasa Dravida diperkirakan para ahli terdiri atas sekitar 3,7% penduduk dunia. Para mahasiswa, Anda dapat melihat wilayah keluarga bahasa Dravida pada peta berikut ini. Beberapa contoh bahasa yang termasuk ke dalam keluarga bahasa Dravida adalah bahasa Tamil dan bahasa Telugu. Keluarga bahasa Dravida ini diperkirakan sekitar 25 bahasa yang masih hidup, bahkan pada masa lalu diperkirakan terdiri atas sekitar 85 bahasa. Di keluarga bahasa Altai. Keluarga bahasa Altai adalah bahasa-bahasa yang tersebar di wilayah Turki hingga Siberia. Bahkan para ahli linguistik juga menyatakan bahwa keluarga bahasa Altai termasuk bahasa yang ada di Korea dan Jepang. Keluarga bahasa Altai terdiri atas sekitar 2,3% penduduk dunia. Berikutnya, keluarga bahasa Tai-Kadai. Keluarga bahasa Tai-Kadai diperkirakan memiliki penutur sebanyak 100 juta penduduk yang berada di wilayah Indochina. Para mahasiswa dapat melihat wilayah penutur keluarga bahasa Tai-Kadai pada peta berikut. Keluarga bahasa Tai-Kadai terdiri atas 60 bahasa yang masih hidup, bahkan pada masa lalu terdiri atas sekitar 92 bahasa. Bahasa Thailand merupakan contoh dari keluarga bahasa Tai-Kadai ini. Berikutnya, keluarga bahasa Austroasiatik. Keluarga bahasa Austroasiatik diperkirakan para ahli terdiri atas 150 bahasa yang masih hidup. Keluarga bahasa Austroasiatik dituturkan oleh sekitar 70 juta penduduk dunia. Keluarga bahasa Austroasiatik juga disebut para ahli hidup di wilayah Indochina. Bahasa yang termasuk ke dalam keluarga bahasa Austroasiatik adalah bahasa Vietnam. Para mahasiswa dapat melihat pada peta berikut. Untuk memahami persebaran keluarga bahasa-bahasa dunia tersebut, para mahasiswa dapat memperhatikan wilayah keluarga bahasa dunia tersebut di dalam peta berikut ini. Para mahasiswa, David Crystal dalam bukunya berjudul The Cambridge Encyclopedia of Language mengemukakan
sebanyak 29 keluarga bahasa di dunia. Keluarga bahasa dunia tersebut yang dimaksudkan oleh David Crystal adalah 1. Keluarga bahasa Afro-Asiatik, 2. Keluarga bahasa Algonquian, 3. Keluarga bahasa Altaik, 4. Keluarga bahasa Andean Equatorial, 5. Keluarga bahasa Australian Aboriginal, 6. Keluarga bahasa Austro-Asiatik, 7. Keluarga bahasa Austronesia, 8. Keluarga bahasa Aztec Tanuan, 9. Keluarga bahasa Kaukasian, 10. Keluarga bahasa Dravidian, 11. Keluarga bahasa Eskimo Aleut, 12. Keluarga bahasa Gepano-Karib, 13. Keluarga bahasa Hokan, 14. Keluarga bahasa Indo-Eropa, 15. Keluarga bahasa Indo-Pasifik, 16. Keluarga bahasa Japanese, 17. Keluarga bahasa Khoisan, 18. Keluarga bahasa Korean, 19. Keluarga bahasa Makro-Eropan, 20. Keluarga bahasa Makro-Pasifik, 21. Keluarga bahasa Nadene, 22. Keluarga bahasa Niger-Kongo, 23. Keluarga bahasa Nilo-Saharan, 24. Keluarga bahasa Ottoman, 25. Keluarga bahasa Palaeo-Siberian, 26. Keluarga bahasa Penutian, 27. Keluarga bahasa Sino-Tibetan, 28. Keluarga bahasa Tai, 29. Keluarga bahasa Uralic. Para mahasiswa, kelompok-kelompok bahasa di dunia mungkin akan terdapat perbedaan jika dilihat berdasarkan kriteria yang berbeda seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Namun demikian, para mahasiswa dapat menambah wawasan lagi dari berbagai sumber untuk menemukan keluarga atau kelompok bahasa di dunia menurut para atau ahli lainnya. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita pada pertemuan ini tentang pengelompokan bahasa dan keluarga bahasa di dunia. Anda dapat memperkaya wawasan Anda tentang topik ini dari berbagai sumber yang ada. Demikian saja, bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Hermanto SPD MHum, pada pertemuan berikutnya.